biaya lah apa segala macam, lu nggak punya waktu deh Bray apa segala macam. Itu nggak ada Bray. Udah lupa lu lupa. Nggak ada. Magical, indah banget. Kayak mampus lo kayak gitu. Nggak semampus ya. Tapi kalau goblok. Mungkin ini hidup orang dewasa. Selamat datang di podcast orang dewasa. Gue Kelvin. Gue Bima. Gimana? Gimana? Jadi Gimana, bapak Bang? gimana? Oh jadi bapak ya? Oh gila bro. Kita belum bahas nih ya. Belum bro. Udah berapa bulan kita? Yang kemarin sebenarnya kita mau bahas. Tapi terus lu bilang kan kayak, jangan dibahas dulu. Kita Bikin podcast aja gimana? Dan ini jadi salah satu alasan kita akhirnya juga jadiin podcastnya. Iya benar. Kayaknya harus dimasukin ke podcast supaya yang mendengar cerita-cerita lu menjadi bapak tuh bukan gua doang. Tapi nanti nggak cuma cerita gue, tapi cerita lu juga dong. Iya, kan gua udah 2 tahun menjadi bapak udah. Yoi. Lu mau mulai dari mananya nih Bim? Gue mau ngomong, gue udah expert enggak juga sih. Tapi paling nggak lu udah lebih expert Udah, dari gue. lebih Lu, pengalaman. anak lu umur berapa sih? 2 14 tahun? ya? Enggak dong, 2 tahun aja. 14 gue nikah umur berapa ya? Kalau misalnya anak lu 14 berarti lu nikah umur 20. Iya bener. Nggak ada party-party itu kita bareng. Aduh, enggak ada. Hilang. Tunggu, 20 aja gue belum lulus kuliah udah. Iya. Lu lulus ke 33 kan nih? Enggak dong. Oh, enggak. Itu 2 tahun lalu gue 33. Tadi kita bahas apa sih? Lu mau denger dari mana nih? Jadi bapak. Ya pengalaman lu kan gue cuma lihat waktu itu story lu aja. Mengantarkan istri, Oh, iya, iya. menemani istri. Terus nangis kan lu ada parah, foto nangis kayak, wah gue cuma mikir, Calvin Jeremy ini acting atau beneran nih nangis di... Tadinya sebenarnya gua mungkin 20% nih Bim. Kamu melanggar. Lu ngeliat peraturan kita. Muka lu lucu banget. 20%. Enggak gini, 20% tuh sebenarnya gua kayak nanti gua nangis keren nih gitu. Ya kan soalnya kan ketika prosesi persalinan itu tuh ada dokumentasinya kan. Iya. Gue akan memberikan gambar-gambar yang bagus gitu. Jadi gue rencanain gitu. Belum masuk ke persalinan gue udah nangis. Bahkan beberapa hari itu Bim, seminggu sebelum persalinan kan kita ketemu sama dokter anestesinya. Anestesi apa dicek darah ya? Enggak, nanti pokoknya diobrolin lah karena kan istri gue sesar. Dari iya. awal emang udah mau sesar gitu. Jadi kita ngobrol nih sama anestesinya, dokternya apa kan kalau di RSPI boleh pilih, ya kan. Gue masuk ke ruangan dokter anestesinya itu. Tegang. Bukan tegang, Bray. Apa tuh? Jadi dia langsung kayak, "Hai." Yang Bright banget. Terus? Bubbly banget. Di situ gue ngerasa kayak gila, Tuhan baik gue sama gue. Langsung refleksi lu. Karena gue dipertemukan sama orang tuh ya dari dokter awal kita konsul, obgyn, terus dokter anestesi seminggu sebelum Bim udah mulai inilah gitu kan. Dipertemukannya sama yang baik gitu. Di situ gue udah terharu. Tapi kan nggak mungkin dong gue baru duduk langsung nangis ya kan. Jadi gue ini aja ngedengerin penjelasan dia gitu. Di situ gue Penjelasannya apa? Seputar apa? nanti pokoknya bakal kayak gimana, Oh, nanti masuk pingsan berapa lama gitu? ya nanti kalau misalnya abis di anestesi kakinya udah mulai nggak bisa gerak. Oh ya. Nah, nanti masuk lewat kayak Oh lo ini deng apa namanya? Lokal kan ya? iya lokal bukan, gitu. Bukan bius total. Terus nanti setelah setelah bius nanti erax tuh seperti apa Ya, dan erax, segala macam betul. kayak gitu-gitunya tuh dijelasin gitu. Oh RX tuh sama dokter anestesi ngobrol ya? Enggak sama Enggak kan obgyn obgyn sih, kan? sama Obgyn obgyn. ngasih tahu kalau RX tuh istilahnya penyembuhannya cepat kan? Iya, Dan basically sebenarnya- lukanya nggak terlalu besar. Betul, cuman soal penyembuhannya apa segala macam. Tapi ternyata bener-bener bro, ketika udah jalan ke ruang operasi itu ya, lu sebagai laki-laki tuh gini, lu tuh bisa berusaha kuat men. Santai aja, ini kan Bisa. cuma operasi, bla 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 gitu. Tapi ternyata ada chemical reaction di dalam tubuh lu yang lu nggak bisa jelasin bro. Gue bisa punya pendapat itu karena mungkin situasinya sama lokasinya something new buat kita nggak sih? Iya. Iya kan? Sesuatu yang kita nggak pernah rasakan, tiba-tiba kita ada di dalam situ dan itu bisa membuat semuanya berubah. Iya. Chemical reactionnya kayak di situ sih. Makanya gue Gua bilang sadar bahwa tuh. ada chemical reaction dalam tubuh kita, terus kayak mungkin kayak robot gitu langsung mau jadi bapak nih gue. Iya. Di situ gue langsung breakdown tuh bro. Apalagi pas mau masuk ke ruang anestesinya, gue nggak berikut. Oh iya. Jadi tuh gue ada di vlog lo ya tuh. Iya, gue tuh tipenya kan maksudnya apa nih yang bisa gue kerjain sendiri, gue lakuin gitu ya. Nah, di momen ini gue ngerasa bahwa gue nggak bisa melakukan apa-apa karena gue sudah menyerahkan istri gue ke ruang anestesi, gue disuruh duduk diem.
gimana gue Yang foto itu tuh ya? Iya. Yang foto di gue udah samping tembok. Udah nggak mikir bikin konten. Ya lu kan tahu, maksudnya gue tuh apapun gue kontenin. Ini konten bagus nih apa segala macem. Gue udah nggak mikir konten, meskipun gue bawa HP, gue nggak mikir si fotografer dan videografer ini di posisinya di mana segala macam. Gue cuman duduk di situ. Gue bilang, wah ternyata gue tuh nggak punya kapasitas untuk melakukan semua yang gue pikir gue bisa handle gitu. Jadi Tuhan tolong gue. Itu tuh gue kayak, waduh, benar-benar nangis banget, Bre, nangis banget. Terus dipanggil ke ruang operasinya, sih udah itu benar-benar melebur lah. Kalau gue gitu. Tapi lu nangis tuh sadar nggak? Pas di foto lu muka lu bakal jelek. Oh, gue nggak peduli. Tapi tidak sejelek. Ya sadar sih, cuman wah gila. Dan bokap lu objin kan ya? Iya. Bokap lu berarti pernah sesar juga ya? Selalu lah. Oh, selalu sesar ya? Ya maksudnya banyak. Jadi kalau dia tuh zaman dulu karena udah almarhum ya. Jadi gue seinget gue dulu tuh gue suka nemenin dia praktek. Terus habis itu di tengah praktek tiba-tiba kok agak malam nih pulangnya, kita nggak langsung makan gitu. Ternyata dia ada operasi dulu. Oh. Jadi operasi suka dipas-pasin pada saat lagi jamnya praktek. Kalau normal mah bisa janjian kapanpun. Itu berarti setiap minggu pasti ada ya? Zaman Tiap hari lah. Tiap hari ya? Tiap hari. Kaya berarti lu ya? Dulu. Sekarang menuju kaya lah. Menuju kaya. Ya dulu kan kaya dari penghasilan bokap nyokap. Bokap lah. Kalau nyokap apa? Dokter umum aja. Dokter umum. Oh, kalau bokap objin ya. Tapi cerita sedikit ya tentang objin pas gue masuk ke ruang operasi itu. Kan gimana? Sama Dokter Bram. Shout out buat Dokter Bram. Shout out buat Dokter Bram, gokil. Wah, sumpah sih gue kehabisan kata-kata nih. Kenapa? Kalau pas kita kontrol gitu kan, tiap 2 minggu ngobrol gitu, kayak orangnya santai. Terus gue juga dapat inilah kisi-kisi dari teman-teman musisi. Dia musisi juga, lu mesti ngajak ngobrol lah. Oh iya. Apa ngobrolin musik gitu ya, jadi nggak cuman soal istri lo doang. Iya, cuman kan gue sebagai orang Taurus, gue tuh teritorial, bray. Dan fun fact, shout out buat Dokter Bram, dia ulang tahunnya sama kayak gue, 6 Mei. Oh, 6 Mei juga. Jadi tuh gue gini, kalau gue masuk ke dalam ruang untuk konsul, ya udah, gue ya konsul istri gue segala macem gimana gitu kan. Jadi gue nggak yang berusaha ngobrol kecuali dia buka. Iya. Misalnya dia suka MU juga kan. Fans MU nih kampungan ya gini-gini. Kalau menang aja ngomongnya besar. Liverpool Itu dia cupu nyindir lu kan gitu. maksudnya? Enggak, dia sebenarnya nyindir diri dia sendiri juga kali. Soalnya dia bilang gini, Liverpool culun apa, tapi dia ngomong juga gitu. Kocak lah maksudnya. Nah di situ tuh kayak kita ya bercanda apa, dan gue punya sense of respect yang tinggi lah terhadap Dokter Bram. Wah pas masuk ke ruang operasi, bre. Beda dia? Beda, bre. Jadi apa? Jadi Transformer. Dia Clark Kent. Iya, bre. Jadi kayak gimana ya, kayak wah adore banget gue, bre. Dia di in the zone-nya gitu, set. Terus yang bikin gue tuh adore banget, dia masih bisa ngobrol. Oh ini musik yang kamu pasang nih Fujikaze ya, gini. Oh dia tahu? Tahu. Saya kalau Korea sukanya Giant T, gini gitu. Nyaut dong lo? Nyaut gue, tapi kayak iya dong. Kalau ini yang paling suka. Nggak separah itu sih, cuman gue sambil agak. Iya, Zayanti. Oke. Cuman kok Zayanti? Dokter Bram. Tiba-tiba di kepala gue Zayanti yang operasi gitu. Cuman gokil lah, itu magical banget gitu. Jadi sampai di detik itu tuh Bim, semua omongan yang kayak nanti lu kalau punya anak, kalau udah punya anak gini, biaya lah apa segala macam, lu nggak punya waktu deh bray apa segala macam. Itu nggak ada bray. Udah lupa lu. Lupa. Nggak ada. Indah banget. Indah Iya banget. sih, nah lu waktu sesar juga kan istri? Iya, 2 tahun lalu. Di situ tuh gue, ceritanya tuh gimana ya? Agak Asli jangan. Kok lu nangis sih? Dia nangis dari tadi sambil gini-gini juga. Itu judul lo. Enggak, kalau diceritain 2 tahun lalu tuh gue ngerasa nggak berasa gitu. Jadi ngerasa nggak berasa. Tiba-tiba kayak udah lahiran aja kayak hamilnya kayak baru dapat gue pernah posting. Tapi lu nikah dulu kan? Iya. Gue nikah 1,5 tahun baru punya anak 1 tahun nih. 1 tahun. Lu kan lebih cepat dari gua. Iya, gue lebih cepat. Apanya nih? Keluar. Bukan maksud gua, lu nikah, gua duluan kan? Gua duluan, lu punya anak duluan. Soalnya lu di DP dulu tuh. Enggak. Pokoknya gue emang mau cepet punya anak waktu itu. Kan lo tahu kan gue pengen usaha banget tuh lu. Usaha banget kayak
gitu. Wah iya, lu dimarahin dokter kan? Gue tahu. Gara-gara pertama kali masuk lu bawa Starbucks. Oh iya, waktu itu kayak konsul Main, pertama karena mau punya anak tapi kok kayak gini minumnya. Shout out dulu dong dokter. Dokter Oki. Yoi. Dokternya Kakaknya KCC juga, iya. Betul. Itu teman bokap gua, sohib banget. Tapi zaman- shout out juga dong, udah berapa juta penonton nih filmnya? Oki siapa? Oke Rega. Oki Rega. beda. Sorry. Gak apa-apa, gue lupa lagi. Gue terdistraksi. Sama dia siapa? Iya, dokter Oki itu teman bokap gua. Zaman sekolahnya bareng. Nah, dokter Bram seniornya mereka dia. Dokter Bram seniornya Oh Oki iya sama muda. setahu gue gitu ya. Jadi kalau gue tuh ceritanya emang ngebut pengen banget sampai dapatnya tuh kayak Januari awal kan. Terus tiba-tiba sampai Agustus tuh gue merasa itu waktu berjalan sangat cepat. Sangat cepat. Jadi gue nggak siap di bulan Agustus tanggal 29 itu tuh agak wah kok udah nyampe sampai sini ya gitu deh. Iya. Di tanggal 27 kita masih kerja, seingat gue ya. Oh 29 Nah, nih. 29 itu Selasa. Sama kayak Novia di Selasa. Olive juga Kita Selasa. lagi sibuk-sibuknya itu. Soalnya kita dapat project besar waktu itu dari Lenovo. Oh iya, buat lagu pulang buat kan. lagu pulang, Iya, ya. betul. Iya. 27 kita masih kerja. Hari Minggu kita masih dapat sesuatu lah. Thank you, Bim. Gak merasa sedih gue lagi gimana dong. Terus 28 akhirnya gue bilang yaudah gue istirahat dulu, gue mau cuti nemenin istri gue. Oh, kenapa gue merasa 28 tuh harus bener nggak kerja? Karena walaupun itu hari Senin ya, walaupun gue masih hari Selasa udah janjian sama dokternya lahiran Selasa. Karena di Minggu kita kerja itu malamnya Olive kontraksi di hari Minggu. Oh padahal kan kalau kontraksi berarti ya mau nggak bisa disesar tuh, iya. bisa normal ya. Gitu terus kayak gimana lah waktu itu akhirnya karena kita lagi kerja dia berangkat sendiri sama mertua gua berangkat. Serius lu? Berangkat naik Grab kalau nggak salah. Grab, shout out buat Grab. Oh enggak ya? Kalau shout out terus. Supirnya Grabnya siapa? Belum boleh shout out. Iya, pokoknya di situ gua agak kepikiran. Baik lagi ya, bertiga tuh. Enggak dong, enggak bisa. Ceng tri dong. Lala move apa? Pakai Ini bawa istri lu apa bawa bulldozer? Aduh, ceritanya kenapa juga ke situ sih? Intinya di situ gua kayak kepikiran, tapi ternyata nggak apa-apa. Ya udah tunggu aja hari Selasa, langsung dokternya datang ke sini dengan emergency gitu. Dibilangnya emergency ke dokter ke rumah sakitnya. Waduh. Supaya boleh BPJS-nya dipakaikan untuk sesar. Itu syaratnya. Gua pakai BPJS ya, guys. Iya. Dan itu oke banget, itu udah saran dari dokternya, jadi kayak nggak ada ketakutan apa-apa. Gue cuma butuh spend sedikit lah untuk kayak perlengkapannya. Tapi sedikit-sedikitnya pasti lumayan lah. Lumayan yang bikin gue mikir tanggal udah gajian sih tanggal itu ya. Berarti Udah, ada duit. Gue inget ada banget. duit. Kita perpisahan di coffee shop waktu itu. Bim, lu gimana Bim? Ya transfer semuanya aja, lumayan berapa belas waktu itu. Iya, lumayan lah. lumayan. Kaya kita ya. Enggak, kita belum kaya bro, dipelihara. Anjay. Terus di situ gue juga gue ngerasa ya lo baik gitu, transferin duluan. Terus juga banyak saudara-saudara, teman-teman di luar sana yang membantu gitu. Apa ada yang lebih Banyak baik lah orang. pasti ya? Hah? Ada yang lebih baik nggak? Nggak, maksudnya orang-orang di sekitar. Baik tuh dalam menurut semuanya peduli. Baik bukan dari nominalnya dong. Semuanya tuh peduli, banyak yang peduli gitu. Ada temannya kakak gua, semua tuh support lah gitu. Kayak seolah-olah tiba-tiba bala bantuan tuh Ada semua pintu rezeki ya, kalau kata pintu rezeki, pintu kebaikan terbuka. Untuk Arabel saat itu. Iya. Buat Arolif juga. Jadi di situ gue ngerasa wah baik banget dengan keterbatasan, dengan rumah sakitnya swasta tapi nggak terlalu besar, tapi gue ngerasa itu nyaman. Walaupun kamarnya gimana, tapi Olive juga nyaman. Ya udahlah, itu yang paling penting. Anak gue sehat, Olive-nya sehat, udah itu yang paling penting. Iya. Itu cerita yang menurut gue kayak itu membekas banget. Gue inget semua detailnya. Gue nggak bisa masuk ruang operasi kayak lo, tapi gue cuma nunggu di ruang tunggu keluarga. Lu nangis nggak waktu itu? Gue nangis pas ketemu Abel di ruang bayi. Apa perasaan lu kalau bisa digambarkan? Susah sih tak digambarkan kalau itu. Iya. Detail-detail kecilnya gue inget gimana pada saat gue doa di samping Abel, dia awalnya nangis, pas gue doa dia diem. Itu sampai sekarang masih gue inget banget detail itu. Tangan gue dipegang. Wah itu detail gue inget banget. Kenapa lo yang nangis, kan gue yang sedih. Iya. Gitu. Jadi Gue bisa relate. Iya. Di situ gue ngerasa gue seneng apa ya, banyak interaksi lah dalam proses itu yang bikin gue kayak wah
banyak banget orang yang sayang sama gue, banyak banget yang sayang sama istri dan anak gue. Gue nggak tahu kenapa juga ya pada saat momen-momen itu tuh bener kata lu, kayak dari gue dibilang positif itu sekitar Februari. No, Enggak. April ya. Kan itu apa premier katanya. Oh iya. Gue sekitar Maret April tuh gue bilang oh positif nih gitu. Sampai tiba-tiba November itu tuh kayaknya cepet banget bre. Setiap bulan gue tuh inget, gue masih mikir gini, tenang. Masih ada 8 bulan lagi, masih 6 bulan lagi, masih 5 bulan lagi. Gue mikir gitu. Hidup gue belum selesai. Masih banyak waktu gitu kan. Gue jalan terus, tapi begitu hari H-nya itu jadi kayak overwhelm ya semua. Tapi bener kata lu, inget semua detail-detail gitu ya. Gue ngerasa kayak the moment ngelihat anak gue gitu ya, Sheryl gitu, kayak oh ini yang selama ini nendang-nendang, selama ini kita ajak ngobrol gitu-gitu. Dan menurut gue kalau bayi, nah ini mungkin gue mau sharing juga ya, ketika bayinya ini lahir sehat, gue hampir yakin pasti itu udahlah gitu loh. Udahlah tuh maksudnya? Pasti sehat, nggak kenapa-napa udah gitu. Itu tuh 99% gue mikir gitu. Orang udah ditanganin dokter gini-gini, dan dokter kan udah pengalaman banget ya. Jadi kalau misalnya udah USG juga dilihat lah. Iya, dari laktasi, dari apa semua bilang udah itu natural aja, tenang aja, nggak usah terlalu heboh, santai aja. Selalu tuh bilang kayak gitu. Tapi yang gue bikin khawatir gitu istilahnya ya Bim ya, kayak waktu istri gue masuk ke ruang anestesi dan sampai dioperasi, dan kan kalau sesar itu nanti terus kita udah lihat anaknya, kita tinggal tuh, jadi dilanjut nih dikerjain sama dokternya. Iya. Terus nanti masuk ruang ini dulu observasi tuh 1-2 jam, habis itu baru ketemu gitu. Itu yang bikin gue aduh, kalau bisa yang sakit gue aja dah, ibaratnya kayak gitu. Jangan istri gue nggak mau istri gue tuh sakit gitu, apalagi gue tahu ya istri gue tuh misalnya kayak apa dikit langsung aduh ini kenapa gitu. Itu yang OVT gue di situ gitu, sebagai suami dan sebagai laki-laki ya gitu. Dan ya abis itu akhirnya bisa ngelalui proses itu, mungkin yang membuat at least sampai hari ini tuh gue ngerasa aduh, segala tantangan dalam hidup tuh udahlah dijalanin aja. Ini episode yang deep ya ternyata ya jadinya. Deep ya, lumayan. Kedalaman ya gue ceritanya. Nggak apa-apa ya. Karena biar semua orang tahu di dunia ini kalau lo tuh punya perasaan kayak gitu, kita punya perasaan kayak gitu. Sebelum nih Bim, gue mau nanya nih, sebelum lu masih inget nggak? Apa tuh? Pas sebelum si Arabel lahir gitu ya, lu ada ketakutan nggak dalam hidup? Kayak misalnya aduh takut apa gitu, waktunya habis atau nggak bisa nongkrong atau apalah. Waduh, gue nggak kepikiran itu sih. Kayaknya gue gimana ya? Ada salahnya juga sih kalau gue, istri gue tuh waktu hamil dia resign. Jadi gue ngerasa waktu gue sama anak bisa disubstitusi pada saat istri gue belum kerja. Terus tapi sekarang istri lu udah kerja, udah mau setahun gitu kan. Pas Abel udah berapa tahun, setahun lebih, setahun setengah dia dapat kerja akhirnya. Di situ gue ngerasa waktu gue nggak ya hilang dalam artian malah waktu gue sama anak yang hilang, karena gue mesti fokus bekerja sedemikian rupa untuk mengcover lah. Ya tapi lu kalau kadang-kadang WFH juga apa lu? Jangan gitu dong. Jangan gitu. Enggak, zaman setahun sebelum Abel setahun tuh kan ya striving tapi seneng gitu loh karena punya anak gitu. Segala yang gue pikirkan cuman gimana caranya gue kerja hari ini happy, mencapai sesuatu yang gue targetin, dan gue bisa pulang ketemu anak gue dan istri gue saat itu. Pengen cepet-cepet pulangnya itu sih. Iya sama. Gue nggak sampai yang pengen abis banget, karena jujur kayaknya perkembangan anak gue setahun pertama tuh pasti lebih baik sama ibunya, karena kan ya full ASI, dan mungkin 2 bulan pertama gue merasa dekat banget. Gue berani mandiin, gue berani gendong, gue berani ganti popoknya dia. Pada saat udah 3 bulan, kayak pada saat 6 bulan deh, pasti udah mulai makan tuh, gue udah mulai agak separate lah dikit. Mulai ada jarak. Nah, gue udah mulai kayak gak terlalu gimana banget. Mungkin karena lu ngerasa juga, aduh mulai bisa dilepas nih, bisa ditinggal. Iya, dan istri gue juga udah mandiri lah gitu, udah bisa. Gitu. Sabi. Kalau lu gimana? Ada yang ngomong kayak mampus lo kayak gitu? Gak semampus ya. Tapi kalau goblok. Kenapa gue dikatain? Kenapa lu dikatain gue? Kenapa lo hamilin gitu? Masa gitu? Dasar laki-laki biadab. Berdebah, bajungan. Terus gak selesai nih. Ada nggak? Goblok. Udah cukup. Gua tuh banyak yang bilang sih kayak udah lu pasti nanti waktu lu habis buat anak gitu. You're done. Buat anak
atau apa sih? Gue nggak ngerti abisnya tuh gimana. Karena nanti, nah itu gue juga nggak ngerti, Bray. Kayak kenapa gitu harus kan? habis? Karena hitungannya gue pun masih bisa bekerja. Asli. Pokoknya soal gini, ya boleh dielaborasi lebih detail gitu kan. Ya gimana ya bro, udah ada, lu ngeliat anak gitu, jadi kayak udah selesai gitu kayak. Dan itu nggak cuma satu orang, Bray. Iya. Nanti pokoknya Gue ada saksi, gue pernah lihat juga pas lo diomongin kayak gitu. nah ini nggak janjian nih kita nih. Iya ada kan waktu di satu kantor itu. Oh, Lo abis lo kayak gitu. Iya. Di situ ada 2 bapak-bapak ya. Dua bapak-bapak. Pokoknya yang nanti masih tahu. inilah gitu. Well, Walaupun gue di situ gue bapak-bapak ketiga tapi gue nggak nyaut apa ya. Gue kayak bodoh di situ. goblok. Ya pokoknya dibilang lu nanti bakal lebih sulit lah gitu. Maksudnya lebih challenging, lebih ngatur waktu dan segala macemnya. Terus yang kedua, ininya berubah tuh. Kayak prioritas dan semua segala macamnya. Jadi ketakutan gue adalah jangan-jangan nih selesai nih gue nih. Yang kedua juga gue kan orangnya ambisius banget kan, pengen ini pengen itu, apalagi ketika udah lagi locked in tuh wah gas banget gitu kan. Crack barusan suaranya. Gas banget. Itu memang ciri khas gue bro. Kalau udah terlalu deep ya gue kayak gitu. Cracking. Jadi dua hal ini justru gue membuat semangat bro. Gue mau patahin status quo ini. Bisa gue bisa ngelakuin semua. Jadi ekspektasi versus realitanya ternyata bisa. Jadi nggak sesuai nih ekspektasi sama realitanya beda nih. Nggak sesuai menurut gue ya. Ini baru 2 minggu loh anak lo. Ya lu mungkin bisa ngomong masih baru 2 minggu. Oke, fine, nggak apa-apa. Ini pernyataan bukan dari gue, pernyataan orang yang ngomong lo habis. Ini baru 2 minggu lo ngomong baru 2 minggu. Ya nggak apa-apa. Gue gas terus. Gue selesai anak gue lahir, gue bisa ngedit, tetap masih bisa long form gue sendiri. Vlog ya, vlog. Short jalan, konten semua jalan, konten dead jokes ternyata juga jalan, meskipun bukan gue yang edit ya, editor kita, ya kan. Gue nulis lagu, Bray. Oh iya benar. Nulis lagu yang dipersembahkan. Produktif sekali gitu ya hitungannya. Iya, yang dokter Objin gue bikin, nanti nextnya gue ceritain lah. Tapi gue bisa nulis. Gue cuma mikir, gue mau selesaiin lirik ini dalam waktu sehari. Gue udah tahu maksudnya apa segala macam. Biasanya yang menghambat gue sebelum anak gue lahir itu overthinking gue tuh kayak, nanti kalau ini gimana ya, nanti kalau ini. Jadi banyak banget negativity gitu, Bray. Aduh kayaknya kalau lirik ini norak ya, kalau ini gini. Tapi ketika anak gue lahir, enggak, ini gue yang mau tulis. Gue yakin sama apa yang gue tulis. Persoalan deliverynya, persoalan produksinya dan segala macam, gue yakin jadi. Calvin Jeremy 2026 penulis lirik. Enggak melodi. Melodi. Melodi gue yang bikin. Enggak mau banget. Enggak mau banget diturunin derajatnya. Bentar, gue lagi semangat nih cerita, jadi gue gak bisa diturunin nih. Lanjut. Bebas, lanjut. Pokoknya bisa segala lu ya. Ketakutan itu sih so far tidak terbukti, Bray. Dan gue bukannya terus jadi ambisinya makin gila, justru ambisinya menurun. Tanpa gue sadari ya bisa produktif, bisa lebih menyikapi gitu. Jadi mungkin itu satu chemical reaction yang menurut gue sebagai seorang ayah, orang dewasa tuh terjadinya tuh nggak yang spike gini, Bray, tapi pelan dia gitu. Jadi menurut gue sih kalau gue bisa reflect ke diri gue ya kayak santai aja, natural kok itu semua. Menurut gue sih gitu. Menarik. Gitu. Benar. Kalau bilang soal ekspektasi dan realita ya, ekspektasi gue waktu itu gue ngerasa kayak ada yang bilang kayak banyak anak banyak rezeki gitu. Ya. Banyak yang ngomong gitu kan ya. Itu sebutan. Ya lu cerita dulu dah. Iya, kalau gue juga ngerasa ada kayak gitunya, tapi gue nggak sampai harus banyak anak, tapi gue ngerasa punya anak ada aja rezekinya. Ya. Entah gimana ada aja rezekinya. Bisa dicukupkan terus gitu. Itu magical, itu ya salah satu magical setelah punya anak. Kalau yang waktu lo itu magical pada saat lo masuk ruang operasi gitu ya. Ini magical setelah punya anak, ada aja yang bisa menghasilkan yang istilahnya membantu, yang bisa mensupport gitu loh. Gue ngerasa banyak banget yang kayak gitu terjadi. Kayak gue ngerasa dulu baju tuh perlu banyak gak ya buat Arabel gitu. Ada loh yang ngirimin baju. Salah satunya kakak lu juga sempet ngirim. Shout out kakak gue. Kak Cecil. Gitu. Jadi kayak semua tuh bisa terkonek gitu. Gue ngerasa kedewasaan usia kita tuh membuat kita juga walaupun lingkar circle pertemanan sedikit, tapi pertemanan atau keluarga yang semakin dekat dan peduli tuh semakin banyak.
Betul. Betul ya? Dan itu jadi salah satu ini juga Serius sih. banget barusan gue. Gak ada bercandanya barusan. Iya lagi. Karena gue mau nanggepin bro. Iya. Jadi Lo nanggepin kalau orang dewasa tuh ya circle pertemanan makin kecil kan. Betul. Jadi makin kayak lu bisa menyeleksi kayak oh ini orang yang beneran baik sama lu atau kayak cuman sekedar ada seasonnya ada dia ada enggak. Ya gue juga banyak maksudnya menjelang Sheryl lahir tuh kayak oh kebuka oh temen gue yang ini nih, oh ini kayak gini nih. Oh yang ini baik. Oh yang ini baik, yang ini peduli. Yang ini peduli beneran yang nih. ini kayaknya nggak gitu deh gitu. Yang ini kayaknya cuman mau ambil benefitnya dari gua Iya, gitu tuh ada iya. gitu. Jadi ya itu jadi momen selektif juga sih. Iya. Cuman gua nggak mau juga bilang bahwa semuanya bakal ada rainbow and butterfly ya. Oh iyalah, ada juga enggaknya bro. Ketika bilang banyak anak banyak rezeki itu juga ya sebenarnya karena lu lebih semangat kerja aja. Itu salah satu penjelasannya menurut iya, gua ya. betul. Gitu. Terus juga mengenai kayak nggak tidurnya capeknya. Let me put this way. Jadi kayak bakal banyak interesting challenges lah. Tapi bukan berarti semuanya tetap bisa dilakukan dengan mudah. Enggak juga. Ya lu harus punya eager juga untuk ngelakuin itu kalau menurut gue ya. Iya, setuju gue. Gue inget deh kayaknya zaman Abel pertama kali masuk daycare gitu. Itu gue kaget sih sebenarnya. Wah, nominalnya nggak kecil ya. Tiap bulan gue harus lakuin ini nih gini. Lu harus punya kewajiban ini, tapi tanggung jawab gue di sini entah kenapa bisa ketutup aja gitu. Gue banyak banget yang bisa nutup dan gue ngerasa puji Tuhan alhamdulillahnya gitu ya. Tapi lu apa? Lu udah sekarang Islam? Ini kan bahasa lu. apa Buddha? Ya gitu. Jadi kayak gue seneng seiring berjalan waktu kita menjadi dewasa dan semakin dewasa kita banyak dapat pelajaran, dapat belajar lagi. Iya. Gila, men. Gila. Kita tuh dalam doa ya bro. Ya bro, Roma. Udah sih kan, kayaknya kok kita semakin panjang ngobrol ini. Karena gini, Semakin karena dalam. memang kita tuh sebenarnya sedang berusaha mendeskripsikan hal yang magical lah, indah Magical lah. bener, kayaknya nggak bisa dikata-katakan dalam satu kalimat doang gitu. Iya. Gua kadang jadi gue mempertanyakan kan kalau zaman sekarang tuh ada istilahnya ini child apa sih? Child free ya. Oh, Child free. ya banyak yang menganggap. Iya, kalau misalnya maksudnya gue juga nggak mau nyinggung satu komunitas tertentu, cuman kalau misalnya yang child free itu kalau lu berbasis kayak lu takut atau lu ini menurut gue sih nggak valid sih, men. Karena ya gini deh, ketika misalnya ntar kalau misalnya anak lu udah ini lahir habis waktu lu, enggak habis, lu nya aja yang males ibaratnya. Bro, gue bangun jam 4:30, gue udah ngapain, bikin lirik, ngedit video, apa, bikin presentasi. Gue lihat jam masih jam 10. Sebelum anak gue lahir, sebelum anak gue lahir. Kok kayak dia yang salah Yeah. Sebelum anak gue lahir, jam 10 gue baru sampai studio. Iya, bener. Gitu, jadi masih takut, men. Nggak Nah, ini jangan takut. episode kedua ini cukup laki sih. Oke. Laki, men. Kayaknya mesti ada suatu saat kita undang bintang tamu yang dewasa, tapi perempuan. Perempuan, aduh. Iya. Ribet juga tuh ya. Kenapa? Ibu-ibu gitu maksudnya.